Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Baik, mari sebelum kita dengar-dengaran akan renungan pagi, kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa, sungguh besar penyertaan-Mu ya Bapa, selalu baru setiap hari. Dan itu juga Kau nyatakan di pagi hari ini. Penyertaan-Mu selama kami beristirahat. Dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Kami rasakan. Bapa, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar-ajari kami Tuhan untuk boleh berjalan, berpikir, berkelakuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, berbicaralah Engkau kepada kami. Agar rema firman-Mu itu menjadi kekuatan baru buat kami, supaya kami berjalan dan tidak terantuk dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa khusus buat rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit pada pagi hari ini. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan buat mereka, kesabaran dalam mereka. Jika ada rekan-rekan kami yang mengalami kekecewaan hidup, kesulitan ekonomi, kepahitan hidup, dendam, amarah, iri hati, dan apapun itu yang berasal dari iblis, di dalam nama Tuhan Yesus, karya Tuhan yang menghancurkan semua itu dan menggantikannya dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan selalu terjaga. Itu judul kita. Dan landasan firman diambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak bisa dipungkiri bahwa kematian akan menyisakan duka cita. Tidak peduli siapa dia, apakah dia orang awam atau hamba Tuhan, pasti akan berduka ketika ada di antara orang terdekatnya yang meninggal dunia dan dipanggil Tuhan. Demikian juga dengan yang dialami oleh Akinyemi, seorang penulis dari Lagos, Nigeria. Sejak suaminya meninggal, ia terus merasa kesepian. Sementara anak-anaknya sudah kembali bersekolah, dia belum mampu kembali bekerja. Setiap hari kesepian itu selalu menghantuinya. Suatu hari hatinya terasa sangat berat dan sudah tak tertahankan lagi dan dia sangat membutuhkan seseorang. Akinyemi pun pergi ke gereja untuk bertemu dengan pendetanya. Sayang, pendeta tidak ada di tempat sementara istri pendeta sedang pergi ke pasar. Dia kemudian pergi ke seorang penetua, tetapi penetua itu sedang mengunjungi cucunya. Lalu dia pergi ke rekan doanya, namun rekan doanya itu sedang beristirahat. Rasa putus asa pun mengantarnya meninggalkan rumah rekannya itu. Dia termenung dan menangis. Termangu. Hanya itu yang bisa dia lakukan hingga sore hari. Dia memutuskan untuk menyendiri di suatu tempat supaya tidak diganggu. Tak terasa air mata membasahi pipinya. Dalam kekecewaan dia menatap ke langit untuk mencari jawaban. Tiba-tiba seperti ada suatu berbisik di telinganya. Pulanglah ke rumahmu. Tuhan senantiasa bersamamu. Pulanglah ke rumah dan katakan kepada Tuhan,
Tuhan ada di rumahmu. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu siap menjawab. Setelah mendengar suara itu, Akinyemi pun pulang ke rumahnya, lalu merebahkan diri di pojok kamarnya dan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Tak terasa dia pun tertidur karena lelah. Ketika dia bangun, ketika anak perempuan yang kecilnya pulang, badannya terasa segar dan hatinya pun penuh dengan sukacita. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan selalu bersama saya, kata Alinyemi mengakhiri rasa kecewanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bukan tidak mungkin kita juga mengalami apa yang dialami oleh Akinyemi tersebut. Kita pun berusaha mencari teman curhat. Namun bisa jadi Tuhan membiarkan kita menemukan tempat curhat yang membiarkan kita tidak menemukan tempat curhat yang cocok. Namun bisa jadi teman kita pergi atau mengecewakan. Nabi Elia juga pernah mengalami masa-masa seperti itu. Bahkan Daud di tengah keramaian pun bisa mengalami kesepian yang luar biasa. Tetapi dia sadar bahwa Tuhan selalu menolong karena Tuhan tidak pernah tertidur. Sehingga dia sanggup meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa Tuhan tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dari Daud. Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Tuhan. Mungkin saja sesaat kita mengalami kesepian yang bisa membuat kita putus asa. Namun Tuhan tahu apa yang kita alami. Dia tetap terjaga dan dia tetap melihat kita. Curhat kepada teman memang tidak salah, tetapi jauhkan diri kita dari ketergantungan kepada manusia. Curhatlah kepada Tuhan. Nyatakanlah segala pergumulan kita kepadanya sesuai janjinya. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita dan kita pun akan merasa segar kembali, penuh sukacita dan kekuatan yang baru. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, ajarku untuk terus menyadari bahwa Engkau tidak pernah tertidur. Aku hendak selalu mencurahkan isi hatiku kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan menghasilkan ketenangan dan sukacita sejati. Selamat berkarya. Selamat selalu mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin.